nyoba bisnis kok gagal terus. Hold up. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Ya, untuk tema kali ini aku angkat itu berawal dari curhatan salah satu subscriberku mungkin beberapa minggu yang lalu di Instagramku. Jadi dia tanya gini, "Mas, kenapa kok kalau misalnya aku buka usaha itu gagal-gagal terus atau nggak bisa grow dengan signifikan?" Ya memang dia anaknya aku lihat kayak orangnya kayak kurang sabaran dan pengen cepet kelihatan hasilnya gitu loh. Jadi pengen yang instan dan mungkin kurang konsisten terhadap satu bisnis dulu gitu. Ya sebelum itu jangan lupa untuk support ke channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Jadi kalian bisa bantu support channel ini untuk bisa tetap terus grow. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like video ini dan bisa kalian share kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau mungkin kalian pengen cerita-cerita, kalian bisa langsung aja follow Instagramku di @pepperclowxx. Kalian bisa DM aja di sana. Dan kalau misalnya kalian kepo sama brandku atau mungkin kalian pengen apa sih Ganjar ini punya brand apa sih gitu kan, kalian bisa langsung aja follow @masheirocloth. Dan kalau di sana kalian juga bisa, misalnya kalian butuh untuk vendor atau konveksi untuk brand kalian juga bisa, dan kalian langsung aja tanya adminnya di Masheirocloth. Link aku taruh di deskripsi semua. Oke, udah semua dan lanjut kita bahas tentang topik kali ini. Kenapa sih kok anak ini bisa kayak gagal atau mungkin nggak bisa grow di bisnisnya? Sama kayak sukses, kalau sukses itu kan faktornya juga bisa banyak untuk menuju kesuksesan. Nah, kegagalan juga sama, banyak juga faktor menuju kegagalan gitu kan. Jadi sama aja, sukses dan gagal itu sama-sama punya beberapa faktor yang ya banyak lah intinya. Tapi untuk kali ini aku akan membahas mungkin faktor-faktor yang biasanya paling sering atau paling umum bikin orang gagal dalam menjalankan bisnisnya gitu kan. Ya ini juga dari beberapa pengalaman pribadiku dan orang-orang sekitarku yang pernah gagal di bisnis kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Di sini aku akan membahas tentang kurang lebih ada 5 poin yang ingin aku bahas buat kalian. Poin nomor pertama adalah bisnis sekedar untuk coba-coba. Pernah nggak sih kalian berpikiran seperti ini? Atau mungkin sekarang kalian lagi mikir kayak gini, buat bisnis tapi untuk coba-coba gitu kan. Kalau misalnya ada iklan bilang buat anak kok coba-coba, sama kalau bisnis kok coba-coba gitu kan. Itu aku agak kurang setuju karena aku beranggapan kalau misalnya kalian berbisnis, oke, kalian harus terjun langsung totalitas di dalam bisnis yang kamu suka, yang kamu gelutin. Dan aku juga agak kurang setuju dengan kata-kata orang yang bilang bisnis itu sama kayak judi, jadi untung-untungan gitu kan, hoki-hokian. No, bisnis itu beda sama judi. Kalau judi oke lah, kamu taruh misalnya nih judi duit ya, kamu taruh uang 1 juta. Kalau judi kan bisa dapat 2 juta atau bahkan hilang sama sekali. Dan itu tidak perlu perencanaan, itu pure hoki. Nah, kalau misalnya bisnis itu perlu perencanaan, butuh eksekusi atau action gitu kan, butuh pengawasan waktu udah action. Jadi nggak bisa sekedar kita cuma oke, aku pengen bisnis misalnya aku pengen bisnis clothing misalnya. Oke, aku cari supplier yang murah, langsung jual atau bikin produk kaos misalnya, kaos produksi langsung jual tanpa adanya perencanaan dan pengawasan kontinu. Itu aku rasa bisnis hanya sekedar nggak bisa jalan gitu loh, nggak bisa grow karena cuma dari produksi, kalian mengandalkan produksi kemudian langsung dijual, dilempar gitu kan, nggak ada perencanaan nih buat promosi kayak gimana, buat target penjualan seperti apa, nembak customernya ke siapa. Itu kan kalau misalnya nggak jelas nggak bakal bisa jalan gitu. Oke, lanjut poin yang nomor 2. Poin nomor 2 ini menjalankan bisnis sekedar mengikuti tren. Tolong dibedakan antara bisnis sekedar ikut tren sama pengembangan bisnis mengikuti tren. Jadi beda nih ya, ini 2 konsep yang sangat berbeda, jadi jangan salah tangkep. Kalau misalnya yang aku bahas di sini adalah menjalankan bisnis yang sekedar mengikuti tren. Maksudnya, contohnya nih, misal nih, aku kan tinggal di Malang. Di dunia kuliner Malang sekarang yang lagi hits kalau minumannya ya, itu kita sebutlah nggak apa-apa deh kita sebut merek, kayak Pesen Kopi misalnya. Nah, Pesen Kopi ini kalau misalnya kalian belum tahu, dia itu simple banget sebenarnya. Jualannya tuh simple banget. Dia cuma jualan kopi susu cup-cupan gitu ya, yang cup-cupan gitu. Dia jual tuh 10.000.
hampir semuanya, ya hampir semuanya sih 8.000 sampai 10.000 lah. Sebenarnya untuk produk pesan kopi ini bukan pure produk asli atau mungkin produk baru atau resep baru, enggak. Jadi udah ada resep sebelumnya atau mungkin produk sejenis yang sebelumnya, tapi tidak se-booming pesan kopi gini. Nah, pesan kopi ini booming banget di Malang sekarang, dan akhirnya banyak sekarang pemain pesan kopi yang baru yang bermunculan di Malang kayak gitu. Ya sebenarnya kita meniru atau mungkin kita mencontoh, ya kalian misalnya nyontoh seperti itu fine aja, it's okay dan boleh untuk dilakukan. Tapi yang harus aku garis bawahi adalah kalau misalnya kalian melihat peluang pesan kopi ini dirasa prospek dan kalian bisa bikin, itu nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kalian buat produk seperti pesan kopi ini, tapi kalian cuma lihat apa ya, euforia, atau mungkin kalian lihat cuma, rame mas ya, rame pesan kopi ini rame, jadi aku pengen bikin kopi susu kayak gitu. Hanya sekedar apa ya, bahasanya tuh kayak sekedar ikut tren gitu loh, ikut-ikutan tren yang udah ada atau yang lagi boom gitu. Misalnya kayak tadi, sekarang di Malang nih yang lagi boom adalah jualan kopi susu gitu yang kap-kapan. Nah, akhirnya tanpa kajian yang menyeluruh, tanpa apa ya, riset terlebih dahulu, entah itu rasanya atau mungkin pemasarannya, kalian mau saingin pesan kopi, aku rasa agak susah. Dan misalnya kalian pun cuma ikut-ikutan, itu nggak punya value yang lebih yang bisa kalian tawarkan kepada customer kalian. Nah kayak gitu. Jadi tolong dibedain antara bisnis sekedar ikut tren. Jadi ikut tren yang lagi booming nih apa nih, misalnya lagi booming mie pedas semua gitu kan. Kayak kemarin tuh booming es kepal Milo semua gitu kan. Beda sama pengembangan bisnis yang mengikuti tren. Oke, lanjut poin nomor 3. Ya, poin nomor 3 ini kalian nggak menguasai bidang bisnis yang kalian pilih. Ya, di sini kalian bisa membedakan antara investor sama pengusaha. Jadi dua ini beda banget. Kalau misalnya kalian posisinya sekarang lagi sebagai investor, oke, kalian nggak perlu atau mungkin kalian nggak harus menguasai bisnis yang kalian pengen investkan. Nggak masalah, yang penting bisnis itu bisa profit dan prospeknya bagus menurut kalian, ya go ahead aja. Karena investor itu hanya melihat apa ya, hanya melihat cash flow atau mungkin ya profit atau prospeknya dari bisnis yang ingin kalian invest. Beda kalau misalnya kalian posisinya sebagai pengusaha. Aku sih menyarankan waktu di awal-awal gini ya, awal-awal mulai bisnis, kalian harus terjun langsung dulu. Kenapa kayak gitu mas? Dari situ kalian bisa bakal tahu permasalahan atau mungkin seluk-beluk bisnis kalian dan peluang-peluang yang bisa kalian maksimalkan di situ. Karena kalau misalnya kalian langsung lepas nih, misalnya aku punya uang 100 juta, aku pengen bikin kuliner gini kan, langsung aku nyerahin ke manajer atau ke koki, ya kurang maksimal. Dan bahkan banyak kasus atau kejadian setelah nggak nyampe setahun, mungkin ya nggak sampai setahun itu langsung kolaps, langsung ganti bisnis. Dan itu banyak terjadi karena ownernya dia nggak tahu bisnis kuliner ini seperti apa nih, atau mungkin bisnis clothing seperti apa. Dia cuma di awal punya uang ya sekedar uang modal gitu loh, aku nyerahin ke orang, tahu beres, dan misalnya ada kendala-kendala, yang punya uang ini nggak bisa menyelesaikan. Tapi mas, aku nggak ada waktu nih buat ngurusin bisnis yang ini gitu kan. Loh, kalau misalnya kalian nggak ada waktu untuk ngurusin bisnis kalian yang ini, ya udah ngapain dijalanin bisnis itu gitu kan. Cari bisnis yang menurut kalian bisa happy, kalian bisa enjoy di situ. Kalian misalnya ada masalah-masalah, kalian tetap bisa enjoy, tetap bisa menikmatin. Ya walaupun ada masalah, itu nggak kerasa kayak masalah gitu. Ya udah jalan aja, flow aja gitu loh. Dan kalian tetap enjoy. Ya kalau misalnya nanti kalian udah bisa grow, bisnis kalian udah bisa establish gitu kan, kalian mendelegasikan bisnis kalian, no problem. Karena ketika nanti bisnismu ada kendala-kendala, kamu udah punya apa ya, udah punya cara-cara atau resep-resep untuk menangani permasalahan tersebut. Oke, lanjut nomor 4. Ya, poin nomor 4 ini nggak sepenuhnya fokus dengan bisnis yang dipilih gitu ya. Jadi kalian tuh nggak bisa fokus terhadap bisnis yang udah kalian ambil nih, yang udah kalian pilih nih. Kadang gini, ini true story ya. Nah, misalnya kita baru pertama kali buka bisnis nih. Kita buka bisnis misalnya kayak snack atau cemilan-cemilan kayak gitu kan, sebulan 2 bulan oke, kelihatan pesat nih, soal terus nih. Kemudian bulan ketiga lihat teman buka bisnis minuman gitu kan, buka bisnis minuman kok kenceng gitu kan. Akhirnya pas bulan keempat coba buka minuman, oke, jalan setahun, set, lihat teman datang ke kita, clothingannya rame nih, clothingan rame, set, akhirnya pengen buka clothingan juga. Nah, kalau yang kayak gini menurutku agak riskan ini kan, bukannya nggak boleh sebenarnya. Kalau misalnya buat pebisnis yang di awal-awal atau mungkin yang belum pernah nyoba bisnis sebelumnya nih ya, kayak gini nih bisa berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya belum waktunya bisa ekspansi atau bisa apa ya, cross
cross gender dalam bisnis itu nanti bisa berbahaya, karena kalau misalnya kalian begini terus nggak bisa fokus gini kan, misalnya setahun buka 4 atau 3 usaha gitu beda-beda gini kan, itu nanti kalian nggak bisa fokus dalam yang kalian prioritaskan nih, yang mana nih mau jalanin yang mana dulu nih. Kalau misalnya kalian jalanin semuanya, aku rasa agak kurang maksimal, apalagi buat kalian yang masih baru atau mungkin belum pernah ada pengalaman di dalam berbisnis gitu. Jadi misalnya kalian ada permasalahan satu nih dari bisnis A misalnya. Tadi kan aku contohin bisnis makanan nih. Misalnya cemil-cemilan ini ada masalah. Nah, pas cemil-cemilan ini ada masalah, nanti bisa ngerembet ke yang tadi nih, yang minuman, yang clothing, atau yang apa, itu kalian bisa bisa nular ke sana gitu loh. Nah, rata-rata orang-orang yang aku temui itu mereka pasti bisa fokus ya. Mereka pasti fokusin dulu core bisnis mereka. Jadi misalnya kalian core bisnisnya di kuliner, ya udah kalian fokuskan 2-3 tahun di sana, baru berpikiran untuk buat ekspansi. Misalnya itu dirasa perlu buat kalian. Kalau misalnya kalian nggak terlalu perlu banget buat ekspansi, atau mungkin kalian bisa memaksimalkan di kuliner kalian, ya itu lebih baik menurutku. Jadi nggak kalau bahasa Jawa itu nggak gerusak-gerusuk gitu loh, nggak gerusak-gerusuk pengen ikut buka A, buka B, buka C gitu. Coba deh kalian tanyain ke orang-orang yang udah sukses di bisnisnya gitu kan, kayak siapa deh, kalian tanya aja ke sana, pasti 90% jawabannya kayak yang tadi aku udah bilang. Ya, poin yang terakhir, poin nomor 5, menyerah dan takut buat mengulangi lagi. Jadi sebenarnya ini tuh poin basic, tapi banyak orang kalah di poin nomor 5 ini. Ya, ini adalah faktor yang bisa bikin orang nggak bisa growth di bisnisnya. Orang tipe kayak gini tuh pasti bakalan lari dari masalah di dalam bisnisnya gitu. Jadi misalnya aku punya masalah di clothing, aduh aku di clothing ini nggak cocok, guys, akhirnya coba buka kuliner misalnya. Buka kuliner, ada masalah lagi, pasti bakalan lari lagi tuh, entah kemana, atau mungkin nggak jadi buka bisnis lagi karena trauma gitu kan, atau mungkin mentalnya kurang terasa, atau mungkin kurang berani lah lepas dari zona nyamannya dia. Jadi intinya adalah terlalu mudah untuk menyerah pada kegagalan gitu lah. Padahal kegagalan itu kan sebenarnya, kalau kata-kata bijak gitu kan, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda gitu kan. Itu kata-katanya sih. Mungkin kalau misalnya di kehidupan nyata agak susah, tapi bisa dilakukan kok. Jadi kalau kata almarhum Bob Sadino, itu habiskan jatah gagalmu mumpung masih muda gitu kan. Kalau misalnya udah tua itu udah tinggal ambil yang sukses-suksesnya aja, tinggal ambil hasilnya. Habiskan jatah kegagalanmu ya pas kamu masih muda gitu. Oh, sama aja kok, kalian mau jadi karyawan atau jadi pengusaha itu pasti ada masalah yang bakalan dihadapin. Tinggal gimana orang ini atau kalian bisa menyelesaikan, atau kalian bisa menghadapi permasalahan itu. Selama kalian masih hidup pasti bakalan menemui permasalahan-permasalahan yang yang datang gitu loh. Entah itu kalian permasalahan yang sepele atau yang berat pun, sebenarnya kalau misalnya kalian fit sama yang punya hidup, yang punya rezeki, ya kalian nggak bakalan terlalu bingung amat gitu loh. Toh juga udah ada yang ngatur, tinggal kita gimana menghadapinya kan. So mungkin ya itu tadi bahas 5 faktor kenapa orang itu buka bisnis nggak bisa growth atau nggak bisa bertumbuh. Ini semuanya bisa kalian pakai, entah itu bisnis kalian apapun bisnis kalian, itu bisa kalian bisa coba praktekkan juga. Semoga bermanfaat, dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye. Thank you guys for watching. See you next video. Bye.